Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Cahya Ramadan dari kelas 1A dengan NIM 123 2020 039. Di sini saya akan menjelaskan materi PKN yang berjudul Nilai dan Norma Konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan eh, konstitusional perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar yang didoseni oleh Haji Yudi Irfan Daniel MAG. Ada dua istilah terkait dengan norma atau kehidupan dasar, yaitu ketentuan kehidupan kenegaraan dan kehidupan kebangsaan. Kedua kaitan itu adalah eh, konstitusi dan undang-undang dasar. Adapun definisi konstitusi menurut bahasa-bahasa yaitu ada bahasa Perancis, bahasa Latin, dan bahasa Inggris. Menurut bahasa Perancis, konstitusi itu diambil dari kata konstitutor yang artinya mendirikan atau menyusun suatu negara yang diproklamasikan, suatu negara yang berdaulat gitu. Adapun menurut bahasa Latin, yaitu diambil dari dua kata, yaitu cum dan store, yang memiliki makna suatu yang bisa mendirikan atau berdiri sendiri, menetapkan suatu negara yang sudah ditetapkan, yaitu ditetapkannya peraturan undang-undang seperti itu. Adapun menurut bahasa Inggris, yaitu constitution, yang artinya suatu peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan bagaimana cara pemerintah diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Seperti itu yang bahasa Inggris. Para ahli, salah satu dari Lord James Birch, bahwasanya konstitusi itu adalah suatu kerangka dari lembaga-lembaga yang permanen ataupun hak-hak atau fungsi-fungsi dari lembaga yang permanen tersebut. Itu menurut Lord James Birch. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa konstitusi dan undang-undang itu berbeda. Soalnya ada yang mengatakan begini, kalau undang-undang itu pasti tertulis, sedangkan konstitusi bisa tertulis maupun tidak tertulis. Nah, fungsi konstitusi adalah salah satunya agar kekuasaan penguasa itu tidak sewenang-wenangnya memberikan hukum atau apa saja itu yang agar tidak sewenang-wenang terhadap masyarakat biasa. Nah, ada juga salah satu fungsinya itu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah, selanjutnya ada isi konstitusi. Yang pertama itu ada anatomi kekuasaan, jadi sesuatu yang tunduk pada hukum. Yang kedua ada jaminan dan perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga peradilan yang bebas atau independen. Yang keempat tanggung jawab kepada masyarakat. Nah, selanjutnya ada historis konstitusi atau sejarah konstitusi. Menurut Hobbes, pada masa itu status naturalis manusia bagaikan serigala hingga timbul kata adagium homo homini lupus, man of man of man of follow man, yang artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Dan juga timbul kata bellum opinions contra omnes, yang artinya perang dengan semua sesama semua, yang artinya di situ tuh menimbulkan bahwasanya suatu yang berkuasa itu sewenang-wenangnya kepada yang bawah, sehingga membuat janji antara sesama manusia yang dikenal dengan vacuum unions. Nah, ada juga selanjutnya itu membuat perjanjian antara manusia, memberikan perjanjiannya itu atau mempasrahkan semuanya itu kepada penguasa, pemerintah atau penguasa, yang juga disebut sebagai vacuum subjections. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwasanya ini terjadi karena ada sesuatu yang sewenang-wenangnya gitu terhadap sesuatu yang lemah, yang kuat kepada yang lemah. Makanya timbul
timbullah konstitusi tersebut. Selanjutnya ada membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan di negara Indonesia, di mana pada saat itu Undang-Undang Dasar mendapatkan perubahan beberapa kali, di mana perubahan itu yang didukung oleh MPR. Dan saat itu MPR bilang bahwasanya perundang-undang ini harus mendapat dukungan dari masyarakat atau masyarakat yang kuat, di mana agarnya perundang-undang ini tidak sewenang-wenang. Nah, dan undang-undang dasar ini ada juga yang dilakukan pada tahun 1999, 2001, 2022, dan 2020 itu. Nah, disitulah terjadi perubahan-perubahan. Dan pada saat itu ada suatu ekonomi krisis yang saat pada zaman Bung Karno, di mana ekonomi itu sangat krisis, maka harga-harga itu menaik sedangkan pembelian masyarakat itu menurun. Nah, disitulah pemerintah melakukan dengan sebijak-bijaknya, mengatasi dengan sebijak-bijaknya, namun tidak ada perubahan atau sikap yang terbaik, bahkan lebih menurun. Dan disitulah terjadi tidak kepercayaannya masyarakat kepada pemerintah. Dan pada saat itu 2002 di Jakarta terjadi demo besar-besaran, yang dimana di situ terdapat mahasiswa dan masyarakat yang ingin menurunkan Bung Karno tersebut. Selanjutnya, mengesensikan urgensi dan esensi kehidupan warga negara. Setelah melewati beberapa perubahan, akhirnya MPR RI menemukannya perubahan dari Perundang-undangan Dasar Negara Republik Indonesia, di mana perubahan tersebut melibatkan keseluruhannya dan sebagai undang-undang negara dan peraturan tertinggi negara, bahwasanya undang-undang tidak boleh disatukan. Misalnya norma tidak boleh norma perundang-undangan tidak disatukan dengan undang-undang dasar negara. Begitu juga sebaliknya. Nah, jadi kesimpulannya bahwasanya konstitusi itu adalah suatu hukum atau lembaga yang dibuat untuk berdirinya suatu negara yang didasari dengan hukum, agar semuanya berjalan dengan lancar dan tidak ada suatu atau pihak yang sewenang-wenangnya terhadap suatu masyarakat yang lemah atau masyarakat yang di bawah. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.